Dukung terus channel kami dengan subscribe, like, share, dan tulis di kolom komentar. Terima kasih. Saat itu sekitar tahun 1999, yang pastinya aku sudah tidak ingat lagi. Aku hanya mendengar sekilas tentang cerita itu. Seorang perempuan berusia 40 tahun dikabarkan tewas keracunan setelah makan tapai ubi. Tak ada yang tahu perihal kematian perempuan yang telah menjanda itu. Hingga akhirnya, bau busuklah yang mengundang warga untuk membongkar pintu rumahnya. Ulat telah melumat bagian tubuh perempuan yang dikenal punya tubuh yang sintal itu. Menurut kabar, Siti Maryam, begitu orang kampung menyebutnya, sejak dikabarkan meninggal dunia, sering nampak di alur-alur kampung. Dia sering berjalan sendirian saat petang hari atau menjelang maghrib. Biar saya jelaskan sedikit, apa itu alur-alur? Alur-alur adalah selokan alami yang terbentuk oleh alam, dan biasanya dialiri air. Kadang-kadang menyerupai sungai kecil, atau lebih kecil lagi. Bila musim kemarau, selokan itu kadang kering. Baik, kembali ke ceritanya. Namun, bagiku itu tidak menjadi soal. Toh kampung perempuan yang bernama Siti Maryam itu sangat jauh dari desaku tinggal. Aku berpikir, mana mungkin hantu perempuan itu akan berjalan menyusuri alur-alur kecil hingga sampai ke kampungku. Kalaupun itu dia lakukan, kemungkinan besar saat tiba ke kampungku dia sudah kelelahan. Namun walau demikian, ketakutan telah merebak. Banyak orang yang mengaku melihat perempuan yang tidak dikenal di kebun-kebun kosong. Biasanya menurut kabar, dia nampak berjalan sambil makan ubi. Tak jelas apakah ubi rebus, ubi goreng, ubi bakar, atau tape ubi. Ada juga kabar perempuan itu sedang main ubi. Semua serba ubi. Hingga pada suatu malam, seorang ibu-ibu menjerit ketakutan ketika dia mendengar suara perempuan yang meminta tape ubi dari sebelah rumahnya. Karena cerita Siti Maryam semakin santer, ketakutan semakin merayap ke setiap warga kampung. Hingga malam selanjutnya, keluar rumah adalah pantangan yang sangat dihormati. Walau agak ikut terbawa dengan suasana, aku tak begitu ambil pusing. Setiap hari, khususnya sepulang sekolah, aku dengan teman-temanku rutin memotong rumput untuk sapi di alur-alur. Aku memilih alur karena di sana tumbuh rumput gajah yang subur. Sapiku cuma seekor, betina pula, dan sangat menyukai rumput itu. Mungkin karena daunnya besar serta batangnya kekar penuh air. Biasanya, aku pulang dari memotong rumput menjelang maghrib. Dan sejauh ini, aku tidak pernah berjumpa dengan seorang pun yang tidak kukenal. Lagian, selama ini, kami selalu bergerombol ketika mencari rumput. Setelah beberapa hari kemudian, hingga pada suatu sore, aku yang terlambat pulang sekolah, terpaksa harus memotong rumput sendirian. Kawan-kawanku sudah duluan berangkat, dan aku tidak tahu di mana posisi mereka memotong rumput. Maklumlah, saat itu HP belum ada, sehingga tidak bisa SMS atau telepon, apalagi Facebook dan email. Hari itu, sejak siang, langit telah mendung. Seperti biasa, setelah makan siang, aku bergegas mengambil arit dan segera berangkat. Setelah 1 jam jalan kaki, akhirnya aku tiba di pinggir alur. Di sana kulihat rumput lagi ranum-ranumnya. Aku segera memotong rumput itu, namun hujan kemudian turun dengan derasnya. Ketika sedang asyik memotong rumput, tiba-tiba aku melihat seorang perempuan sedang berjalan dari arah hilir. Dia berjalan sambil menggendong barang, tak jelas barang apa. Sejenak, tidak ada perasaan aneh. Namun, setelah perempuan itu semakin dekat, aku baru sadar, mengapa dia jalan lewat alur-alur. Kenapa dia tidak menyusuri jalan kampung saja?
Sungguh wajah perempuan ini asing bagiku. Ketika perempuan itu sudah menjauh dariku kira-kira 25 langkah, aku baru sadar cerita tentang Siti Maryam. Jantungku langsung berdegup kencang. Perasaan takut menyeruak, ingin berlari, namun kaki terkunci. Keringat dingin pun keluar, aku ingin berteriak, namun mulut seolah terkunci. Tiba-tiba, perempuan tadi menoleh ke arahku. Tatapannya dingin, aku semakin ketakutan. Dalam hitungan menit, aku sudah tidak lagi melihat dunia. Semua serba gelap, aku pingsan. Aku baru sadar ketika aku mendengar jampi-jampi dari dukun. Ketika aku membuka mata, kulihat orang sudah ramai di dekatku. Semua seperti cemas. Ibu langsung memelukku. "Ada apa ini, Bu?" tanyaku dengan suara lemah. "Tidak apa-apa, Pak Suman sedang menyembuhkanmu, nak. Katanya kamu kemasukan roh jahat," ujar ibu sambil membantuku duduk. Setelah beberapa saat, aku pun bisa kembali bicara, maka aku mulai bercerita. Semua telinga warga dipasang baik-baik, seolah menonton film horor. Mereka nampak tegang ketika mendengar ceritaku. Singkat cerita, hingga akhirnya, aku menyudahi, dan mereka masih antusias bertanya, "Kau sudah beberapa hari diikuti oleh Siti Maryam," ujar dukun Suman. "Kenapa bisa?" aku bertanya dengan nada kaget. "Entahlah, mungkin kamu sebagai media bagi dirinya, untuk menyampaikan sesuatu," ujarnya. "Apa maksud Bapak?" tanyaku penasaran. "Siti Maryam tidak mati karena makan tape ubi, melainkan mati dibunuh. Sehingga arwahnya gentayangan. Kita harus mengabarkan ini kepada orang kampungnya," terang dukun itu. "Dari mana Bapak tahu?" tanya ibu. "Dia tadi bercerita lewat telepati jiwa," jawab Pak Suman. Kami semua saling berpandangan. Rasa takut kembali menyeruak. Kini aku benar-benar percaya bahwa Siti Maryam akan terus menyusuri alur. Lalu di manakah lokasi Siti dibunuh? Untuk saat ini, hanya Pak Suman sendiri yang tahu. Angin malam berdesir menyebarkan hawa dingin yang sangat menyengat. Di sana-sini masih terlihat sisa tetes-tetes air hujan membasahi daun pepohonan di sepanjang jalan setapak itu. Sementara di balik gelapnya malam, samar terdengar suara burung-burung di malam hari mengalunkan nada sendu yang mampu mendirikan bulu roma bagi orang yang merasakannya. Sesosok tubuh hitam tampak berjalan tertatih-tatih. Ia mencoba menembus gelapnya malam. Di tangan kirinya tampak menjinjing sebuah bungkusan kecil, sedangkan tangan kanannya memegang sebuah senter kecil yang sudah redup. Ia terus berjalan tanpa menghiraukan dinginnya malam. Nyanyian burung terdengar makin memilukan, menambah seramnya suasana malam itu. Sosok tubuh hitam itu ternyata Sarwono, yang sedang dalam perjalanan pulang setelah selesai memberikan pengajian di sebuah desa di luar kota. Karena pada musim hujan, jalan yang dilalui selalu becek dan licin, terpaksa sepeda motornya dititipkan pada seorang kenalannya di pinggiran kota. Sedangkan dia cukup berjalan kaki menuju desa yang menjadi tujuannya. Tak terasa, perjalanannya telah 2/3 terlampaui. Rumah kenalannya sudah tidak jauh lagi, dan Sarwono mempercepat langkahnya. Tiba-tiba, di sebuah tikungan yang tidak jauh dari sebuah kuburan perkampungan, Sarwono melihat bayangan seorang wanita berjalan tepat di depannya. Sekejap Sarwono merasa terkejut, hatinya bertanya-tanya, dari mana munculnya perempuan yang berjalan di depannya itu. Ia yakin tempat itu jauh dari rumah penduduk, sehingga cukup mengherankan apabila malam-malam masih ada wanita berkeliaran seorang diri di tempat yang sepi dan gelap. Namun pertanyaan dan rasa heran itu berangsur-angsur lenyap manakala Sarwono makin dekat dengan wanita di depannya. Secara samar tercium bau harum menerpa hidungnya.
yang kembang kempis, mencari dari mana sumber aroma harum itu. Semakin dekat jarak Sarwono dengan wanita yang ada di depannya, semakin menyengat, aroma harum mewangi itu menerpa penciumannya. Sarwono tahu sekarang, wanita di depannya itulah yang menyebarkan aroma wangi. Hal itu membuat Sarwono semakin penasaran untuk mengenali wanita itu. Sarwono semakin tertarik. Kurang dari 1 meter jarak Sarwono dengan perempuan itu, tiba-tiba wanita itu menoleh dan tersenyum manis sekali. Sarwono jadi salah tingkah. Sebagai seorang laki-laki yang belum pernah berpacaran, diberi senyuman seorang gadis, menyebabkan hatinya melambung jauh. Demikian yang terjadi dengan Sarwono. Tanpa dikomando, dia segera mendekati. Sarwono akhirnya bisa berkenalan dengan wanita itu. Entah karena apa, Sarwono tidak keberatan sewaktu diajak singgah ke rumah wanita yang baru dikenalnya itu. Ia lupa pada prasangka yang muncul sewaktu wanita itu tiba-tiba nampak di depannya. Ia lupa bahwa saat itu ia ada di tepi jalanan sepi yang jauh dari rumah penduduk. Saat itu, yang diingat Sarwono hanyalah bisa berkenalan dengan gadis ayu yang sangat menyenangkan. Setelah tiba di rumah sang gadis, langsung saja Sarwono dipersilahkan duduk. Rumah gadis itu sangat luas, dengan berbagai tanaman yang tumbuh di sekitar rumah. Belum sempat Sarwono mengamati rumah gadis itu, tiba-tiba lampu di rumah gadis itu mendadak padam. Sampailah suatu saat gadis itu beranjak dari tempat duduknya, kemudian melangkah masuk ke dalam kamar. Tidak berapa lama, gadis itu muncul kembali, bersamaan dengan tersebarnya aroma kembang kuburan dan bau amis darah. Sarwono kaget bukan kepalang. Gadis itu sekarang berdiri membelakanginya. Sarwono mendekat, kemudian menanyakan, "Apa yang terjadi? Ada apa ini? Kamu jangan menyesal bertanya seperti itu." Suara gadis itu terdengar sangat memelas. Tiba-tiba dia membalikkan badannya, dan hampir saja Sarwono pingsan dibuatnya. Gadis ayu yang baru dikenalnya itu, telah berubah menjadi sosok wanita yang sangat mengerikan. Kepalanya penuh luka, dan dari luka-lukanya itu, tampak darah segar menetes. Sarwono tetap berdiri kaku di antara sisa keberaniannya. Di jalan lingkar di luar kota, sebulan yang lalu, aku tertabrak sebuah truk yang melaju kencang. Aku sakit, 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 gadis itu berteriak. Di akhir teriakannya, sayup-sayup terdengar suara tangis yang sangat menyayat hati. Bersamaan dengan itu, suasana berubah menjadi gelap pekat. Aroma kembang kuburan semakin kuat menyengat hidup Sarwono. Setelah beberapa saat, semua kembali normal. Ternyata Sarwono terduduk di sebuah pohon besar dekat kuburan. Untunglah Sarwono bukan tipe laki-laki penakut, yang mudah jantungan. Hatinya cukup tabah, karena pada dasarnya Sarwono seorang guru ngaji. Peristiwa yang menakutkan itu tidak membuatnya kehilangan akal sehat.